Samosir, negeri indah kepingan surga. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa disebut dengan kepingan surga? Namun kamu tidak akan pernah menemukan jawabannya bila hanya duduk manis di rumah saja. Sebab dimanapun kamu berdiri, Samosir akan selalu menjajakan keindahannya. Jadi, kau hanya perlu tahu cara menikmatinya. Bicara tentang Samosir, mungkin yang terbersit di benakmu hanyalah Danau Toba dan Pulau Samosir yang indah saja. Lebih dari itu, ada banyak hal yang membuat kita seakan tidak menyangka bahwa hal itu ada di Samosir. Seperti halnya komoditi kemiri sebagai kekayaan rempah Pulau Samosir. Tengoklah, ini ada berita loh, kemiri Toba ditanam di IKN oleh Gubernur Edi. Bentar-bentar ku searching, kenapa harus kemiri Toba ya? Kenapa ya? Ternyata pohon kemiri Toba yang ditanam Edi Ramayadi di IKN itu merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Samosir. Selain dikenal memiliki banyak khasiat untuk kesehatan tubuh, memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, jadi kemiri Toba ini juga menjadi salah satu komoditas rempah yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di dunia. Ket, sinilah. Kemiri itu tumbuhan yang bijinya yang digunakan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Terus asal-usul kemiri itu menyebar mulai dari India, Cina, melewati Asia Tenggara, kemudian Nusantara. Oh, berarti kemiri itu rempah sejarah dong ya? Nah, kemiri masuk ke jalur rempah. Berarti bisa lah ya kita pelajari ini. Cobalah dulu nanti cari literatur buku yang mendukung di perpus. Ket, ternyata kemiri itu tergolong pohon berukuran sedang dengan tajuk lebar yang dapat mencapai ketinggian hingga 20 meter dan diameter setinggi dada hingga 90 cm gitu kan. Terus pada yang sempit biasanya pohon ini memiliki percabangan dan tumbuh menjulang tinggi. Biasanya kemiri ini memiliki penyebaran yang luas. Kemiri ini merupakan asli Indonesia dan Malaysia. Oh, gitu ya. Menarik juga ya kemiri ini untuk kita teliti. Berarti ku cari dulu lah di buku, mana tahu ada yang membahas kemiri. Kalau enggak nanti aku carilah informasi entah di balai atau di mana. Tapi kalau nanti kau udah dapat bukunya, kasih tahu sama aku ya, biar kita iyalah, pelajari mana sama-sama. tahu bisa kita angkat ini jadi skripsi atau untuk apa gitu penelitian yang lain. Akhirnya, aku pun ke perpustakaan untuk mencari buku berjudul Sejarah Sumatera yang ditulis oleh William Marsden. Namun, setelah mencari di beberapa rak buku, ternyata tidak ada. Namun aku tidak menyerah untuk mencari tahu sejarah rempah kemiri. Dan pada akhirnya, aku pun ke Balai Arkeologi Sumatera Utara dan melakukan wawancara dengan Bapak Eri Sudewo. Tapi jauh sebelum itu, ketika masa prasejarah pun sudah ditemukan itu. Jadi di situs-situs prasejarah di seluruh Nusantara, kemiri itu sudah ditemukan. Artinya pemanfaatan kemiri itu sudah berlaku dari masa penghuni Nusantara ini belum melakukan kontak dengan pendatang dari mancanegara. Nah, itu bukti konkretnya kemiri dari situs prasejarah itu temukan di Loyang Mendale, gua itu di daerah sekitar Danau Tawar di Takengon sana. Nah, masanya berdasarkan carbon dating kalau nggak salah 3000-an tahun yang lalu, nggak salah itu ya, 3000 tahun yang lalu, artinya ya 1000 sebelum Masehi itu udah ada itu kemiri dimanfaatkan. Nah, itu ditemukan cangkangnya di yang kita konsumsikan biji dalamnya ya. Nah, kemudian cangkangnya itulah yang kita temukan. Nah, cangkangnya itu yang ditemukan di Loyang Mendale dalam kondisi pecah, artinya memang dia sudah diambil bijinya untuk dikonsumsi. Konsumsi kemiri itu bisa macam-macam, bisa dimakan langsung, bisa juga diolah untuk dijadikan minyak. Nah, itu kemudian bisa juga minyaknya itu gak hanya fungsinya untuk minyak makan ya, seperti minyak sekarang ini, tapi bisa juga untuk lampu atau pelita. Makanya dalam bahasa Inggris kemiri itu disebut sebagai candle nut.
bahasa Inggrisnya candle lilin, nut itu kacang. Nah, kenapa? Karena dia fungsinya juga sebagai pelita itu tadi. Nah, barulah kemudian ada bukti konkret lagi, tapi dari masa yang lebih muda. Itu dari abad 7 Masehi, itu di situs Bongal, Desa Jago-Jago, kecamatannya Badiri, kabupatennya Tapanuli Tengah. Kalau ini di Sumatera Utara, yang tadi di Aceh, yang ini Sumatera Utara. Nah, itu banyak cangkang-cangkang kemiri, kemudian ada juga yang masih utuh, yang belum dipecah cangkangnya, jadi masih kondisi utuh, bahkan masih ada yang dalam biji buahnya, jadi belum dikupas itu. Artinya apa? Memang lingkungannya itu lingkungan tempat tumbuhnya kemiri, nah, tapi kemudian juga dimanfaatkan oleh masyarakat penghuni situs Bongal pada masa lalu, pada abad-abad 7 itu untuk konsumsi juga, nah, tapi kemudian juga diekspor, jadi komoditas ekspor. Nah, kenapa bisa harus di bulan seperti itu? Soalnya di situs-situs kapal karam zaman-zaman dinasti Tang yang ditemukan di perairan Bangka Belitung, kemudian di perairan Laut Jawa, itu dalam kapal itu ditemukan ada kemiri juga. Artinya itu memang jadi komoditas. Nah, dan itu sudah berlangsung lama. Setidaknya data tertua terkait kemiri itu abad ke-7 yang ditemukan di situs Bongal. Itu 7 sampai 8. Jadi Pak, untuk kapan terakhir ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Arkeologi dan Hutan untuk menemukan tentang epopak dari pada kemiri, Pak? Itu tahun ini bulan Februari kemarin di situs Bongal. Itulah terakhir kami dapat kemiri di situ. Umur epopak yang Balai Arkeologi temukan itu, Pak, bagaimana, Pak? Kira-kira Itu pertanggalannya dari yang paling tua ya, antara abad 7 sampai 8. Itu. Kemudian Pak, apakah kami bisa melihat hasil ekopak yang ditemukan oleh Balai Arkeologi, Pak? Bisa. Demikian mungkin Pak tentang dari kemiri, Pak. Terima kasih. Iya. Halo Catherine, aku kan udah tonton video yang kau kirim. Nah, tertarik juga aku. Bagus juga video wawancaranya. Gimana kalau kita lakukan penelitian sambil bikin vlog gitu? Sekalian kan libur kuliah, sekalian aja jalan-jalan juga. Kita ke Samosir aja. Oke, Catherine. Aku dan Risma Uli pun memutuskan pulang ke Samosir untuk melakukan penjelajahan rempah kemiri di negeri indah kepingan surga. Masyarakat Samosir sejak lama telah memiliki relasi perdagangan, baik itu hasil tanaman pangan seperti padi dan juga memperdagangkan hasil hutan seperti kemiri. Di sepanjang jalan ring road Samosir, kita akan dapat menemukan hamparan pohon kemiri, terutama di daerah Palipi, Pangururan, dan Simanindo. Sehingga itulah mengapa kami memutuskan untuk melakukan penjelajahan rempah kemiri di negeri indah kepingan surga ini. Mana Senggi? Mana kok Johami? Kamu Jo. Baru baru nenggolan doa. Udah mana kok Johami? Ini sopolak kebiri. Si. Oh, so na ada kan mutan. Seputar sampai tuh ya. Oh, iya. Nanti sih nama jalan nate. Oh, Lena. Oh, iya. Oke, mau lihat nama. Lihat baru. Penjelajahan kami pun dimulai ketika memasuki suatu kampung yang penuh dengan pohon kemiri, yaitu Kampung Sape Tua, di mana hamparan pohon kemiri dapat ditemukan di berbagai sudut kampung ini, dan bahkan kampung ini dikelilingi oleh pohon kemiri. Horas. Nah, ini pohon kemiri kalian, Tua? Iya. Oh, iyanya. Iya.
Kalian ngapain di sini? Inilah kami mau buat penjelajahan tentang kemirinya Nantulang. Oh, ini ya. Iya, ini kemiri yang baru jatuh di pohon. Oh iya. Jadi kayak mana ya biasanya Nantulang? Kok banyak kali tiba di sini semua? Oh iya, ini sebenarnya lagi panen juga karena kebetulan lagi nyari juga kan karena udah waktunya kita panen kan. Jadi kayak mana ini biar kita tunggu? Sebenarnya dia pohon ini langsung ada buah, bijinya langsung jatuh langsung tumbuh gitu aja karena tanahnya juga mendukung gitu. Oh iya Nantulang. Iya. Oh, bisa di ini. Iya. Jadi kayak mana? Ini kalau udah dikumpul terus dikulik gitu nanam boru. Kayak gini dia ya. Oh. Iya bentuknya kayak gini. Ini berlapis lagi di dalam, dibuka, dikupas. Kalau mau lihat kemiringnya dikupas. Oh. Nah ini berlapis lagi nanti di dalam, berlapis lagi kulitnya. Gitu ya? Nah dikupas, siap itu barulah dicuci. Oh, dicuci Pauta! lagi. Sini dulu. Nah cuci dulu kemiri ini di sungai sana. Mau kalian lihat pencuciannya? Mau Nantulang. Oh ya udah, ikutilah deh ini ke sungai. Bawa orang kakak ini ke sana ya. Oke Nantulang, ayo kemana bang? Ke sini kak. Oh gitu ya. Kemiri menjadi rempah unggulan kampung Sape Tua. Dan di kampung ini, kemiri begitu sangat diperhatikan oleh berbagai kalangan. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak. Anak-anak di kampung ini dari kecil sudah terlibat dalam pengelolaan kemiri. Seperti halnya Poltak yang selalu bertugas untuk melakukan pencucian kemiri di sungai dekat kampung. Aku dan Rismauli pun diajak Poltak untuk melihat dan bahkan mencuci kemiri secara langsung. Suatu pengalaman dan kesempatan yang sangat luar biasa berharga. Poltak mengatakan bahwa dalam proses pencucian kemiri, kita dapat melihat kemiri yang bagus dengan kemiri yang rusak. Di mana kemiri yang baik tidak akan mengapung jika dimasukkan ke dalam air, sedangkan jika mengapung berarti kemirinya rusak. Tak sekedar hanya mengajak untuk melihat pencucian dari kemiri, namun kami juga diajak oleh Poltak untuk melihat bagaimana proses selanjutnya dari pengelolaan kemiri, yaitu dengan menjemur kemiri, di mana kemiri dijemur di depan rumah dengan diserakkan dan disusun dengan sangat rapi, agar memperoleh sinar matahari yang sempurna sebagai sumber kekuatan pengeringan dari kemiri. Tak sekedar penjemuran kemiri saja, ternyata di kampung ini ada juga proses selanjutnya dari pengolahan kemiri, yaitu ibu-ibu berkumpul di tengah kampung untuk memecahkan kemiri secara tradisional. Aku dan Rismauli pun mencoba untuk menghampiri ibu-ibu tersebut. Lagi ngapain orang baru? Ayam junub boru. Baru nenggolan. Baga-baga naik. Oh, jadi yang ini ya apa kalian kayak tanaman di sini? Oh. Jadi jangan sudah tetanggaan. Oh. Oke. Lembar ratusan ini kayak gini nih Nantulang. Ada kemarin kan kami tengok berita, ini beritanya kan. Terus ada kegiatan kami mau buat ini kayak video perjalanan gitu tentang kemiri. Jadi kan ketepatan kami lihat di pinggir jalan tadi banyak kali sini kemiri. Ternyata diarahkan kami ke sini lagi nengok ini. Ada kemirinya. Oh, Asal tabu, benih cara tabu. Selain untuk ini, masak apa? Biasanya untuk masak gulai. Terus bisa untuk memperbagus rambut juga kan. Oh iya ya. Berarti bermanfaat lah kemiri ini Nantulang. Yang kenapa tangan Ini itu, Dek? Nantulang tadi dari kebun sana mungkin entahlah gatal Nantulang. Ini ada obat nenang. Bisa coba nih Nantulang. Bu, PT Das.
Masa Ubaidah? Oh iya dong. Wih, mantap nih. Baru. Yang betul ya tulang, gak gatel lagi. Iya udah baga. Makasih ya tulang. Iya sama-sama. Tapi jadi yang tadi itu untuk rambut itu, kayak mana prosesnya itu nanti? Oh iya nya? Jadi bisa kami lihat tulang. Berarti di sini kayak pemanfaatan kemiri lah di kampung ini ya? Oh iya, oke lah. Tigilah kami ya tulang, biar kami buat dulu videonya ya. Horas tulang, horas Yate. Permisi. Oke lah ya, Dak. Aku mau masak ini. Ya udahlah ya, Dak. Aku pun mau masak gulai nih. Oke. Sama lah, aku juga mau masak itu berkuah. Kemiri merupakan nama dan jenis rempah yang sering digunakan untuk memasak masakan berkuah atau tumisan. Di kampung Sape Tua ini, kemiri digunakan dalam memasak masakan tradisional dan nasional. Seperti sambal tinombur untuk tradisional dan masakan nasional seperti gulai. Tak hanya proses pengelolaan kemiri yang hendak untuk diperdagangkan, namun ternyata anak gadis di Sape Tua juga menikmati kekayaan rempah kemiri sebagai salah satu perawatan kesehatan rambut, di mana mereka mengolahnya secara tradisional dan dengan cara pemakaian yang sangat tradisional. Minyak tangan. Iya, Kak. Apa ya? Ngapain orang kakak ini? Ini lagi ngasih minyak kemiri di rambut. Oh ini Kayaknya. Iya. Biasanya kalian kayak gitu ya Kak di sini ya, kan agak juga di sini. Biar rambutnya halus, biar hitam. Berarti kalian masih ini ya tradisional di sini ya Kak? Betul sekali. Tadi di rambut kakak dulu. Jadi biasanya gimana dibuat kemirinya Kak? Oh, biasanya kemirinya itu untuk pembuatan minyaknya, kemirinya disangrai. Setelah disangrai nanti ditumbuk. Terus? Nah, setelah ditumbuk lalu diperas pakai kain bersih. Oh, seperti kalau itu, diperas Kak. apa ya minyaknya itu keluar ya? Jadi Iya, kalau betul. untuk pengaplikasiannya gimana? Untuk pengaplikasiannya ini minyak kan, ambil dikit-dikit mau banyak suka hati kalian. Terus beginiin, terus ini ada kulit kepalanya dipijat-pijat biar menyerap dia. Berarti berapa menit lah ini biasanya kalian diamkan Kak? Biasanya 30 menit sampai 30 menit biar nanti hasilnya lembut, makin tebal, makin hitam. Menyerap dia ya Kak? Iya. Jadi nanti setelah ini langsung keramas gitu. Nggak usah pakai conditioner lagi udah bisa. Berarti ini ya Kak? Berarti ini produk kalian lokal di sini? Iya. Di sini kan mayoritas itu kemiri, banyak di sini. Datang toke. Pak, toke! Oh ada toke ya ke sini langsung datang ya Kak? Langsung Iya, ambil Kak. kemiri kalian ya? Iya, mereka ngambil kemiri ke sini. Berarti bisa kami lihat toke itu ya Kak? Iya, bisa Kak, bisa. Oke, permisilah kami ya Kak. Iya, Kak. Makasih Kak. Hati-hati. Makasihnya permisi. Salam kopi. Hati-hati, kalian. Dadah. Ya, kemirinya ya. Berapa kilo itu? Oke, 15 kilo ya. Ya. Oh, halo. Ini lagi jual ini ya, kemiri ya? Iya, lagi jual kemiri nih dari warga ini. Oh, biasa-biasa tulang ke sini ya? Iya, biasanya. Kalau Karena dari sini dibawa kemana itu tulang? ini rencananya nanti saya masukkan ke mobil nanti untuk dikirim ke Medan gitu. Langsung ke pabrik Jadi gitu ya? berapa sekilo ini? Oh, sekilonya ini sebenarnya 7.000. Nanti langsung dikilokan di sini kita ambil. Langsung diantara ke Medan kan? 7.000 masih ada kulitnya gitu ya? Iya, masih ada kulitnya. Dia dihitung semuanya. Oh gitu ya. Berarti kayak gini tulang biasa ya ke ini ke kampung gitu. Iya, ke kampung-kampung datang-datang ke rumah. Mana tahu ada kemiri kan? Oh, oke tulang. Iya. Oke, terima kasih ya. Hati-hati tulang. Iya. Oke. Kami pun pulang mas ya tulang. Oh, kalian mau pulang? Hari ini.
Bentar dulu, kayaknya itu ada yang tadi tuh. Ya apa itu tulang? Ada oleh-oleh. Wah, ada kayak bawa oleh-oleh kemiri, Bang. Mantap kali. Makasih. Ya, Tulang sama. kemiri. Ya. Halo. Baik kali kita dikasih oleh-oleh. Ya kan, tengoklah bosku tadi foto kita. Jadi keren. Makanya keren kali kita nanti baliknya itu. Kita buatlah nanti ke YouTube kita kan. Baru-baru ini keren kali ini kerasa. Panorama senja yang indah di atas Danau Toba menjadi ujung dari perjalanan penjelajahan yang kami lakukan untuk melihat lebih dekat kekayaan akan rempah kemiri di negeri indah kepingan surga. Perjalanan kami dalam penjelajahan kemiri di Samosir mungkin sudah berakhir, namun cerita kami tetaplah abadi bersama segala pengalaman dan pelajaran serta pengetahuan yang tidak ada batas ruang dan waktunya. Bertemu dan duduk bersama menjadi momen diskusi yang terbaik, dan tentunya dengan pembahasan mengenai penjelajahan kemiri di Kabupaten Samosir. Seru banget perjalanan kita kemarin ya, dan lihatlah ini foto-foto kita ini semua, keren-keren kali. Oh iya, melihat ibu-ibu yang memecahkan kemiri ya kan? Oh iya, karena perjalanan kemarin rambutku jadi kusam banget. Jadi pengen lah aku coba minyak kemiri untuk rambut gini. Mana tahu bisa bagus kan. Tapi maksudku mau beli dari Shopee aja gitu biar lebih praktis. Tunggu. Aku ada beli minyak kemiri hasil industri. Sepertinya bisa untuk solusi rambutmu. Seru banget ya kemarin perjalanan kita, apalagi melihat mereka sangat-sangat polos, kemudian sangat-sangat ramah. Nanti aku upload lah kisah perjalanan ini ke sosial media, kayak YouTube, Instagram gitu. Iya, upload aja Kate, biar orang pada tahu pentingnya kemiri itu sebagai rempah yang berharga. Penjelajahan memang telah usai, namun perjalanan ini akan menjadi salah satu sejarah dalam kehidupan yang begitu indah. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah telah memberitahu kepada kita betapa kayanya negeri kita. Sudah semestinya kita sebagai generasi bangsa merevitalisasi kekayaan Nusantara dan menyampaikan kepada dunia. Saya, Catrini dan teman saya Rismauli, Bumi Rempah Nusantara untuk Indonesia. Horas!